Kau tengok di Malaysia, minyaknya ada, orangnya nggak ada. Tapi di Indonesia sana, orangnya banyak, minyaknya nggak ada. Udah di Indonesia orangnya banyak, 300 juta penduduk. Ini bukan tentang banyaknya penduduk. Ini tentang penjualan, perniagaan. Malaysia, kau datang ke Malaysia, kau tengok Petron, Petronas, Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Wah teman-teman, sudah lama ya sehari tak buat video baru, kira-kira sudah kurang lebih 2 minggu ya. Wow, cukup lama juga ya teman-teman. Oke, maaf ya dikarenakan Asari ada kesibukan. So, sekarang baru sempat aktif kembali ya. So, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, video kali ini kembali lagi kita mau buat reaction. Kita sharing atau berbagi pengalaman ya di channel ini. Dan di video kali ini kita mau membahas yang Sari jumpa daripada FYP TikTok. Oke, kira-kira apa itu ya? Nah, ini mengenai salah seorang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Tapi dia bekerja, Sari lihat di salah satu pam petro ya. Dia ada membicarakan sesuatu hal. Kira-kira apa itu? Tengok video ini sampai akhir ya. Sari lihat dalam captionnya adalah ingin menindas tapi bukan mafia. Nah, apa itu? Jom kita tengok. Kau tengok di Malaysia, minyaknya ada, orangnya nggak ada. Tapi di Indonesia sana, orangnya banyak, minyaknya nggak ada. Udah berantrian sampai 1 jam, terakhir minyaknya habis. Dalam perjalanan, entah dia berjalannya kemana, gak tahu aku ya kan. Pengen jadi mafia dong. Ini abang ini mengasih tahu ya, tadi kelihatannya memang tak ada orang yang tengah isikan minyak ya, banyak minyaknya tapi orangnya tak ada ya. Pas kebetulan tadi tuh mungkin kosong macam itu ya kan, mungkin dia punya pengalaman di Indonesia itu orangnya ramai tapi minyaknya tak ada ya, sudah beratur panjang-panjang tiba-tiba habis katanya macam itu. Setahu Sari kalau di Malaysia itu bukan hanya satu saja ya, macam Petron, bukan itu aja, ada Petronas, ada Shell, ada apa ya, Caltex, nah ada apa lagi, mesti ada ya teman-teman, tapi Sari lupa. Dan yang biasanya lagi yang Sari suka pam minyak di Malaysia ini, dia tuh jaraknya tak jauh-jauh sangat ya teman-teman, dan kadang juga bersebelah-sebelahan, di sebelahnya Shell, di sebelahnya Petronas, nah macam itu ya. Oke, tapi soal yang tadi dikatakannya di Indonesia ramai orangnya ya, tapi minyaknya tak ada. Nah, ini juga yang bingung ya, di Indonesia sebenarnya banyak minyaknya ya, tapi kenapa macam itu ya? Nah oke, dan di situ Sari baca-bacakan komentarnya ya. Bagaimana tanggapan netizen, dan kebanyakan netizen Indonesia menjawab bedalah karena kan penduduknya, kalau di Malaysia macam 30 juta, kalau di Indonesia hampir 270 juta orang ya. Ada yang membedakan dengan jumlah penduduknya. Ada juga yang berkomentar, sebagian itu mengatakan kan di Indonesia banyak kendaraan, di Malaysia sedikit kendaraan. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Sosok tahu dia ya kan, dari mana pula dia tahu di Malaysia sedikit kendaraan macam kereta, moto itu sedikit. Kalau di Indonesia kan banyak katanya. Yalah ya, yang lebih banyak itu adalah moto ya teman-teman. Kan salah satu komentar daripada netizen ya. Oke, ada yang mengatakan di Indonesia orangnya banyak, 300 juta penduduknya. Abang Aceh, Di Indonesia orangnya banyak, 300 juta penduduk. Ini bukan tentang banyaknya penduduk. Ini tentang penjualan, perniagaan. Kalau kita berniaga tanpa saingan, nggak seru. Karena suka-suka kita. Kadang-kadang habis stok lah, inilah itulah. Kau bayangkan di Malaysia, kau datang ke Malaysia, kau tengok Petron, Petronas, BHP, Shell, Caltex, 5 saingannya. Nggak akan habis stok bang.
Apalagi di Indonesia, Papua minyaknya banyak, Aceh minyaknya banyak, di mana lagi itu? Di Jambi pun minyaknya ada. Kenapa bisa habis stok? Karena di Indonesia cuma adanya Pertamina saja, saingannya nggak ada. Kalau ada pun sedikit. Tapi kalau dia banyak, nggak mungkin bisa habis stok Pertamina. Nggak mau orang buka usaha ini rugi, bos. Pam-pam lah. Ya, tadi dikatakan abang ini tentang persaingan ya teman-teman. Oke, jadi ada yang berkomentar seperti ini. Betul, dia cakap saingan banyak, jadi kita pengguna untung. Siapa offer terbaik kita beli. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan Sari pernah terbaca satu artikel ya teman-teman, katanya kira-kira macam ini, di Malaysia macam 30 juta rakyatnya lebih banyak kereta daripada orangnya teman-teman. Nanti kalau Sari dapat artikelnya, Sari kasih tahu di sini ya. Walaupun penduduk di Malaysia ini hanya 30 juta gitu, tapi bilangan kendaraannya itu banyak ya teman-teman. Nah, salah kira ya, disebabkan Sari tengok baca-baca di komentar, yalah Malaysia kecil, jadi kendaraan di situ sedikit, makanya PAM itu kosong. Nah, katanya macam itu ya. So, jangan salah ya. Di sini kadang satu orang punya 2 kereta. Sesuai ramai ya kan, youtuber mengatakan, apalagi youtuber Indonesia ya, dalam satu rumah laki bini saja boleh juga 3 kereta. Bukan kereta saja kan, moto juga ada. Jadi macam itu ya. Di Indonesia Sari pernah terbaca satu artikel ya, rakyatnya 280 juta orang, tapi yang memiliki kendaraannya itu bukan semua ya, hanya macam 15 juta saja ya teman-teman. Jadi macam itu ya, walaupun di sini itu orangnya tak sebanyak yang di sana, tapi di sini jumlah yang mempunyai kendaraannya itu lebih banyak ya. Dan satu lagi masih berhubungan dengan minyak ya teman-teman. Di Malaysia minyaknya itu lebih murah ya, karena adanya subsidi oleh kerajaan. Oke, itu hari Sari pernah juga membahas pasal minyak macam ini ya. Ternyata yang berhak mendapatkan subsidi petro itu yang berplat Malaysia ya. Yang berplat Malaysia. Kalau plat Singapura itu beda, yang bukan subsidi. Jadi bukan orangnya, melainkan plat keretanya. Kalau plat keretanya Malaysia ya boleh mendapatkan subsidi itu. Tapi kalau macam plat Singapura ataupun Thailand itu tidak boleh ya teman-teman. Sari terjumpa salah satu komentar daripada netizen ya. Kelihatannya ini ada netizen daripada Indonesia yang berkomentar seperti ini. Gak ada yang punya kendaraan kayaknya di situ. Cakapkan Malaysia lah ya. Indonesia sampai kampung juga namanya mobil, apalagi motor tiap rumah pasti punya. Wajar. Iya ke? Oke teman-teman, kita tengok ya. Oke, abang ini mengasih tunjuk satu artikel, bilangan kereta jauh lebih banyak berbanding jumlah rakyat Malaysia. Oke, di Malaysia mobil lagi banyak dari penduduk Malaysia. Penduduk 33 juta, mobilnya 35 juta. Satu keluarga setiap seorang punya satu mobil, apalagi motor. Kalau di Indonesia ya, karena Sari juga pernah hidup di Indonesia, tuh kalau mobil itu bukan suatu keperluan ya teman-teman. Ya kalau motor ada lah ya, tapi kadang juga kalau yang menurut pengalaman Sari, satu keluarga ada juga yang cuma satu motor saja. Tadi juga dikatakannya di Malaysia tak banyak yang punya kereta. Main-main dulu kak, datang ke Malaysia tengok sendiri ya, baru komentar. Oke teman-teman, Sari terjumpa satu lagi video yang kita akan reaksikan ya. Oke, jom kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ini admin Dunia Fana News nak cakap tentang mobil atau kereta bila di Malaysia disebutnya. Mobil di zaman modern ini sudah menjadi hal yang biasa atau sudah menjadi kebutuhan utama untuk alat transportasi sehari-hari. Terutama di Malaysia yang banyak sekali dijumpai mobil. Di tiap keluarga
hampir bisa dipastikan ya, saya bilang hampir selalu terparkir mobil atau kereta, paling tidak ada satu atau dua. Dan menurut informasi yang saya dapat dari kawan Malaysia, di keluarga Malaysia itu rata-rata satu anggota keluarga itu mempunyai satu mobil, bahkan satu anggota keluarga bisa kadang-kadang mempunyai dua mobil. Ada yang mempunyai dua mobil itu, satu untuk bekerja, satu untuk rekreasi. Satu untuk jalan-jalan. Jadi ya. maka tak heran di Malaysia itu ada anekdot, jumlah penduduk Malaysia itu lebih sedikit daripada jumlah mobil di Malaysia. Menurut informasi yang saya baca di situs liputan6.com, di tahun 2017 saja di Malaysia itu ada 28 juta mobil. Bayangkan saja, penduduk Malaysia aja hanya sekitar 30 sampai 32 juta. Mungkin di tahun 2017 masih 30 juta. Jadi memang rasio kepemilikan mobil di Malaysia itu sangatlah amat tinggi, yaitu 1000 orang ada 400 ini mobil menurut saja data ya, yang belum saya lagi terima. fotonya. Waduh, sangat amat tinggi. Lantas memang. kenapakah orang Malaysia itu bisa begitu mudah membeli mobil? Pertama tentu karena daya beli masyarakat di Malaysia sudah sangat tinggi ya untuk bisa membeli mobil. Itu karena ditunjang dengan kemakmuran ekonomi yang sudah tinggi pula. Karena pendapatan per kapita di Malaysia sudah lumayan tinggi ya, sekitar 11.000 US dollar per tahun. Tentu itu sangat mendorong bagi kepemilikan mobil di Malaysia. Samping itu juga ditunjang oleh program kepemilikan mobil dari pemerintah Malaysia yang dipermudah ya, terutama untuk mobil nasional Proton dan Pro 2 yang saat ini menduduki ranking pertama penjualan di Malaysia. Bukanlah mobil impor atau mobil dari luar negeri seperti Jepang yang sangat mendominasi penjualan di banyak negara, akan tetapi malah di Malaysia itu peringkat pertama diduduki oleh Pro 2 mobil nasional Malaysia, yang kedua adalah Proton, yang ketiga baru Toyota, Daihatsu, Nissan, Mitsubishi, dan mobil-mobil dari barat seperti BMW, Ford, dan lain sebagainya. Rasio kepemilikan mobil biasanya berdampak pada lalu lintas yang macet, dan itu kadang-kadang juga terjadi di Malaysia, terutama di kota metropolitan Kuala Lumpur. Namun faktanya memang ya, kemacetan meskipun kadang terjadi, umumnya di Malaysia jalan lancar. Karena apa? Karena pertumbuhan kepemilikan mobil Malaysia diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur jalan raya. Kalau di Malaysia disebut dengan lebuh raya. Bayangkan saja di Malaysia itu lebuh raya bisa sampai mempunyai 10 jalur. Tentu hal itu jelas bisa untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Apabila lalu lintas lancar, maka aktivitas kehidupan juga lancar, dan kehidupan ekonomi tentu berimbas lancar pula karena produktivitas menjadi meningkat. Itulah manfaat dari pentingnya infrastruktur berupa jalan raya, terutama lebuh raya di Malaysia, yang meskipun negaranya kecil, total lebuh raya itu yang saya dapat informasinya telah mencapai sekitar 3.200 km. Nah, Malaysia memang sangat amat mementingkan yang namanya infrastruktur jalan raya, karena dengan infrastruktur jalan raya yang lancar, bebas dari macet, maka hal itu akan meningkatkan produktivitas, memperlancar aktivitas distribusi, sehingga ekonomi menjadi lebih meningkat. Ya, sekian ya informasi singkat yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi katanya daya beli rakyat Malaysia itu sangat tinggi ya. Dan ada juga pernah ya Sari baca beberapa komentar yang mengatakan, iyalah di Malaysia senang saja beli kereta, boleh macam angsur ya, boleh cicil macam itu. Oke, jangan salah ya, beli kereta di Malaysia bukan hanya saja-saja kita tak ada uang boleh tinggal beli, bukan ya. Beli juga harus tengok kita punya gaji berapa.
itu dikira-kira ya. Boleh tak gaji kita itu beli satu kereta yang ini. Jadi bukan hanya cincai-cincai saja langsung loan, angsur ya teman-teman. Nah, jangan salah ya, ada yang saya jumpai atau netizen daripada Indonesia mengatakan macam itu. Allah, senang aja tinggal loan, tinggal angsur katanya gitu. Bukan ya, tengok juga pendapatan kalian berapa ditotalkan, apakah boleh sanggup untuk loan itu kereta macam itu ya. Dan tadi kita sudah dengar kendaraan itu lebih banyak daripada orang Malaysia sendiri ya. Oke, jadi bukan di Malaysia ini walaupun orangnya sedikit, kendaraannya juga banyak ya. Macam itu teman-teman. Jadi jangan salah lagi, oke? Dan tadi dikatakan soal infrastruktur ya, terbantu juga dengan infrastruktur yang maju ya dibuat oleh kerajaan Malaysia. Walaupun di sini banyak kendaraan, tapi memanglah ada juga lah sedikit-sedikit jam ya teman-teman. Oke, tapi bukan jam sangat-sangat teruk ya. Oke, Sari punya pengalaman beberapa hari yang lalu itu Sari balik daripada Johor ke KL ya. Itu ya time-time baru balik bercuti orang ya, sangat-sangat jam juga. Tapi yang Sari sangat salut, walaupun jam itu tetap jamnya bukan berhenti ya teman-teman, tetap jalan juga walaupun perlahan-lahan ya, tak ada yang stuck berhenti di situ ya. Itu Sari lihat dia jalan juga. Kadang ada juga daerah yang tak ada jamnya, tiba-tiba jam lagi, tapi jam walaupun jam tetap jalan. Nah, itu yang Sari sangat salut ya teman-teman. Sari sangat suka. Oke, so seperti itu ya. Ada beberapa poin mungkin yang baru tengok video ini baru tahu infonya ya, supaya tak ada salah paham lagi ya. Oke, buat kalian juga yang mau tambahin informasinya, kalian juga boleh komen di bawah, kasih tahu teman-teman yang lain juga. Dan Sari mohon maaf kalau info Sari ada yang tersilap. Kalian juga boleh perbetulkan yang benarnya di ruang komen dekat bawah. Segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wah, agak nervous sedikit ya Sari ya. Wah, sudah 2 minggu tak ada buat video, tiba-tiba buat video lagi ya. Agak sedikit canggung sedikit ya teman-teman. Sudah lama tak cakap macam ini. Tak apalah ya. Semangat buat Sari juga dan buat kalian. Terima kasih untuk supportnya. See you on my next video. Miss Sari. Bye.